Bener kali, nggak bisa. Kalau Livic itu cuman bisa isinya 50 orang kan? 54, 50. Ya, pokoknya nggak nyampe banyak. 64 pokoknya. Ya, betul sekali. Dan tadi adalah match yang sangat indah karena kita melihat akhirnya salah satu tim Indonesia berhasil mendapatkan WWCD, Ke. Betul, akhirnya Bigetron menunjukkan permainan terbaik mereka dengan jumlah kill double digit itu bisa membuat mereka sekarang berada di halaman pertama. Setelah pada awal hari bermula dengan posisi ke-16 ya? 16. 15 dulu, turun ke 16, Nah, langsung top 2 di 2 game tambah WWCD. Top 3 di 2 game WWCD, iya. langsung di top 8. Bener banget. Dan nampaknya robot kita sudah panas, pesawatnya juga sudah panas. Langsung saja kita bakal take off ke match kelima, Sunhawk. So, tanpa berlama-lama kita harus menuju ke map yang paling kecil, Sunhawk. Ini dia game kita yang ke-5. Dan tanpa berlama-lama tampaknya langsung menuju ke Sunhawk. Di mana semua player sudah mulai turun karena pesawatnya pelit banget. Hanya memotong bagian atas, tim-tim yang mungkin turun di docks dan juga di Camp Charlie. Mungkin harus sedikit terbang jauh kali ini ya. Betul. Kemarin kita melihat di bootcamp ada fight antara Bigetron Red Alliance dan juga Alpha 7 ya. Betul. Nah, kita bakal lihat ya, apakah akan terjadi kembali atau tidak. Ternyata tidak. Bigetron Red Alliance udah nggak mau maksain lagi untuk ambil di area bootcamp. Bahkan kali ini terlihat akan mengisi area Ruins. Oke, Ruins kosong nampaknya dan bakal diisi langsung oleh tim BTRRA dan tampaknya dengan pindahnya mereka ke Ruins ini bakal membuat mereka perlu sedikit rotasi agak jauhan untuk zona kali ini. Betul, dan kita bakal melihat ke arah Paradise ya. Seperti biasa bakal ada kelas Digital Athletics. Tapi samar-samar terlihat ada Approve Slayer, tapi masih berada di terlalu jauh juga. Nggak bakal ketemu untuk di sementara waktu. Dan Ruins kali ini diisi oleh Bigetron Alliance. Betul, kita bakal lihat kayak ini Liquid kembali bermainnya sepanjang hari ini dan kita bakal lihat ya, dengan masuk ke Liquid mereka berhasil memperoleh satu WWCD. Itu menunjukkan satu hal yang positif juga dengan satu pemain baru dari tim BTRRA kali ini ya. Ya betul, ada warna yang baru lah seenggaknya di tim Alien juga. Dan kalau kita lihat tadi kayaknya ada satu player dari Bigetron Alien sempat scrapping, nggak bakal bisa sih empat-empatnya ngambil area Ruins, nggak bakal cukup gitu ya. Satu orang tuh ngeluting dekat jembatan, ada 2 compound sebelahan itu bisa dilutingin oleh satu orang doang Luxi kali ini dan itu bakal lumayan buat dia kaya. Sangat Alpha 7 kali ini menguasai bootcamp, ini bakal jadi satu hal yang enak bagi mereka karena tidak ada lagi pertempuran di awal permainan. Betul. Tidak ada pertempuran di awal permainan dan berarti kawal bootcamp itu udah selesai. Kalau bootcamp selesai. Kalau bootcamp udah selesai. Dan kalau misalkan kita lihat dengan drop zone yang tadi, sementara belum ada tim yang bertemu. Belum ada yang bertemu, mereka semua mendapatkan area scrappingan mereka masing-masing, lootingan, drop zone. Cukup puas, cukup nyaman. Camp Alpha bakal diisi oleh serigala-serigala kita yang dari Indonesia. Dan kali ini kita akan mendoakan ya bagaimana caranya juga Airwolf harus nambah poin lebih lagi sih. Betul, mereka perlu menambah poin lebih lagi dan sebenarnya ini Airwolf ya belum menunjukkan permainan terbaik mereka sih menurut gua. Karena menurut gua Airwolf ini memiliki gaya main yang konsisten banget. Ya. Konsisten dari segi placement dan juga segi kill. Seimbang jadinya. Betul, konsisten. Tapi kita harapkan kali ini untuk konsisten dengan poin yang banyak sih. Betul, itu yang gue berharap kali ini sih dari tim Airwolf. Masih ada waktu, masih cukup banyak chance untuk mereka mengejar kembali. Karena belum setengah jalan nih kita. Ya, mungkin dari tempo permainannya kali ya. Mereka belum dapetin pasnya di mana. Dan nanti begitu mereka udah dapetin ritmenya, biasanya mereka bakal bermain dengan sangat-sangat objektif. Betul, kita doakan bersama juga dari tim BTR dan juga tim Airwolf bisa menunjukkan hasil konsisten yang positif kali ini ya. Di sisa pertandingan hingga akhir PMGC kali ini. Ya betul, dan tadi kita dapat info itu harus tembus berapa? 2 juta viewers ya pada hari ini. 2 juta viewers, yes. 2 juta viewers harus kita tembusin teman-teman supaya nanti bisa dibagi-bagi handphonenya. Handphone sama buds. Betul, supaya OnePlus. teman-teman yang lagi pengen ganti device ataupun ganti audio gitu ya. Bisa memenangkan dari OnePlus. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan lagi nggak tahu mau ngapain, di kolom komentar itu bisa diramaikan. Bisa diramaikan dengan hashtag IndoPride, hashtag BTRWin, hashtag Rising Wolf. Dan kalau misalkan pengen ikut serta dalam giveaway OnePlus, itu bisa dengan hashtag PMGC X OnePlus. Iya, luar biasa banget ya Jel ya kali ini. Banyak banget yang diberikan juga dari event-event yang berjalan juga. Kali ini ada campaign-campaign juga pastinya. Buat teman-teman yang pengen ngikut juga
event kita yaitu berkelas competition juga bisa langsung ikutan ya di PUBG Mobile Esports ID. Benar. Jadi sambil sekarang nonton, kalau kalian dapat momen-momen Yang seru gitu. Kalian bisa record, terus diedit-edit pakai apa yang ala-ala editor berkelas gitu. Betul, lumayan lah ya sambil nonton sambil menangkan perlombaan editor juga. Tapi tampaknya gak cuma menang karena sudah ada fight kali ini. Siapa yang bakal menangkan fight? Kita bakal kini trading mulai dilakukan juga 1-for-1. Sementara di Alpha 7 kehilangan satu player mereka. First blood untuk seorang Zeus IC. Dan kita bakal bom poin di kokang. Swagin mulai tumbang. Nova join the fight. 3 tim sekaligus memperebutkan satu puncak gunung kali ini. Yes, betul sekali. Ada 3-way showdown nampaknya terjadi dan IC bakal berusaha untuk mengokang granat yang kedua. Masih tetap kokoh dengan splash damage yang tidak begitu seberapa. IC akan berusaha untuk buying time merevive temannya kali ini. Betul, kita bakal dari seorang mafioso bakal pelan-pelan merangkak ke arah Lau. Di mana dari tim Zeus juga lumayan terpuruk kali ini. Di mana Nova yang paling diuntungkan dari semua tim ini. Tapi tampaknya ada tim lain yang join the fight. Tim Abrupt Slayer ISL join the fight dan mencuri kill-kill dari fight 3 tim di depan. Halo Abrupt Slayer, dari kejauhan melihat sebuah opportunity gitu loh. Betul. Emang dia nggak langsung tabrakan. Memang dia nggak untung gede-gede banget. Tapi satu kill tuh berharga banget di awal permainan. Iya betul. Tipis-tipis lah. Lumayan banget ya. Bisa dapat steal kill yang berharga. Dan bahkan kali ini IC nggak ada helm sama sekali. Udah mulai melemparkan granat juga. Sambil merangkak pelan-pelan ke belakang. Betul. Kita bakal kini dari tim Nova. Pelan-pelan bakal coba mencari posisi tim Zeus yang sudah mulai merangkak ke arah bagian bawah. Tim Nova tampaknya dengan mereka datang sebagai third party sudah mengantongi 3 kill. Dan kalau mereka berhasil lootingannya Zeus, ini harusnya bakal melengkapi perlengkapan mereka dengan sangat-sangat cukup. Ya benar, apalagi kalau kita tahu ya drop zone-nya Nova itu kan scrapping doang. Nggak sampai turun ke satu kota besar. Jadi secara otomatis dia akan berusaha untuk menambah pundi-pundi lootingan dari mayat-mayat musuhnya. Ya kita bakal lihat nanti ya seperti apa pergerakan tim Nova ketika mereka sudah menemukan posisi lawan mereka. Karena sana mereka tahu nih, ini banyak banget tim yang ikut fight. Kalau mereka sembarangan tabrak, yang ada mereka jadi makanan tim lain. Ya betul sekali. Tadi setelah berkumpul-kumpul, sekarang udah mulai social distancing, udah mulai berjauhan kembali, menurunkan kembali tempo permainan. Bahkan Alpha 7 tersisa seorang diri saja di antara mereka semua. Betul, kita bakal kain juga dari tim Zeus. Sudah masuk dalam rumah, sudah mengamankan posisi mereka. Itu baik lagi, tempat yang enak adalah tempat yang bakal diincar juga oleh tim lain. Nova tampaknya juga sudah mengitari posisi compound tim Zeus dan sudah mencari nih di mana mereka bisa bergerak. Karena mereka belum punya informasi di mana saja letak musuh-musuhnya. Bener banget, masih berusaha untuk mencari juga loncat-loncat dari para boy. Sementara itu mereka lagi mencari-cari informasi. Tadi di sekitar mereka juga ada RRQ yang masih memantau pergerakan. Sementara mereka lagi gontok-gontokan di atas bukit Bigetron Red Alliance. Cukup santai, nyaman, lari-larian di padang rumput, berusaha untuk mendapatkan lootingan-lootingan lebih juga dari scrappingan-scrappingan. Betul, tampaknya Peter juga keluar ya dari area ruins, muterin jarak jauh dan coba mengumpulkan mungkin sebanyak mungkin lootingan. Akankah Peter healing? Karena biasanya melakukan hal ini adalah para tim-tim yang punya dokter. Biasanya gitu. Mereka muterin tempat-tempat yang sudah ditinggalkan oleh tim lain, mengambil first aid yang disisakan oleh tim-tim lain. Betul, berarti kalau kali ini tadi kita lihat mereka lewatin Nakam, berarti dia ngiterin pinggiran-pinggiran Sanhok ya? Ya, dari Tambang ke Nakam, ke Sahmi, Camp Charlie, muter, ataupun dia bahkan naik kapal, tabrak Lakawi. Bisa juga. Bisa juga. Dan ini kan rute-rute selatan itu rute-rute dokter gak sih? Rute dokter biasanya. Rute dokter ya? Jalan ninjanya dokter tuh lewat area-area docks gitu. Bantai, Camp Charlie. Jalur dokter ya? Jalur dokter. Dari Bantai itu nyambung ke docks, syutingin semuanya, naik ke Kampong, Lakawi, baru masuk ke zona. Iya, Badru kan gitu. Emang kayak gitu dia. Alter ego, mereka dari selalu. Camp Charlie, Bantai, docks, naik ke atas terus Kampong, semuanya dihabis-habisin semua compound-compoundnya. Iya bener banget. Dan sementara kalau kita lihat tadi Bigetron ngambil di area selatan, di area utara masih ada Aerowolf di bagian Pulau Camp Alpha. Betul, kita bakal kayak ini ya dari pergerakannya tim Aerowolf juga. Tampaknya mereka sementara cukup aman, sudah masuk ke area zona, tapi mereka masih berada di ujung banget nih. Terpisah pulau kali ini. Tapi mereka bisa nyebrang lewat, bisa bilang rumah-rumahan di kiri tuh. Yang menyambungkan pulau atas, pulau kiri juga pulau kanan. Betul. Pulau Alpha, Bravo, Charlie. Ya, sesuai sama nama campnya ya. Sesuai nama camp yang berada di setiap pulau. Jadi kita sebutnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari map, itu udah mulai cukup menumpuk di area tengah-tengah antara Paradise, Bootcamp, scrappingan sekitarnya. Dan bahkan yang berada di paling bawah itu masih ada Konina Power. Dan Konina Power masih melakukan split, ngejaga bagian selatannya. Betul, kita bakal lihat juga dari beberapa tim ya. Langsung menghit center, diperhatikan di bagian quarry kosong, Painan kosong. Kanan Camp Bravo, Mongnai, kosong semua. Kosong.
mayoritas tim langsung menghajar tengah di daerah Quarry, mengambil compound dan juga di bagian-bagian perbukitan kirinya. Yep, dan sementara itu ternyata sudah bakal ada yang bertemu di satu kota, ini sekitar Tatmok. Sudah ada Footballist dan juga PW88. Betul, kita bakal kayaknya juga dari semua tim yang bermain. Tampaknya sudah mulai bersiap-siap ya. Tatmok juga sudah mengunci pergerakan tim-tim lain. Biasanya Tatmok menjadi tempat yang cukup dipertaruhkan oleh tim-tim yang menjaga bagian utara. Betul sekali, karena posisi itu enak gitu. Ada gudang, terus ada kayak kayu-kayu juga yang bisa dijadikan obstacle. Tapi ternyata wow, Zuxi berhasil untuk menculik salah satu player dari tim Secret Gen. Ya, kita bakal kayaknya juga dari Sulung Lucy bakal langsung melakukan healing-healingan kali ini. Dan aku bisa melihat sih, apakah mereka mengumpulkan healingannya ke satu orang. Karena biasanya tim yang bermain kayak gini adalah dokter-dokteran. Dokter-dokteran, Iya. ada dokter ada suster gitu ya. Ada susternya, betul. Ini 5-1, apakah mereka bakal nge-pull healing? Belum tahu, belum kelihatan. Tahu. Karena tadi juga sempat ngeliat Luxi baru 1 sih first aid-nya. Jadi Iya. masih belum terlalu banyak juga. Dan ternyata Kengzo tertusuk dari belakang, ada Frozen. Yang langsung merupakan seorang Kengzo kali ini. Tersungkur karena tanah dan tampaknya Kengzo perlu menunggu bantuan teman-temannya. SJ kehilangan 2 pemain sementara ini ya. Kalau mereka sampai maksa lagi, ini bisa mereka dipulangkan ke arah lobby di awal permainan. Tapi tampaknya tim KP juga bakal langsung pindah dengan Vespa menuju ke bagian depan dan bakal coba meng-end seorang Kenzo yang tampaknya tidak mendapatkan bantuan dari teman-temannya. Yep. Secure kill dari tim Konina Power. Yap, betul sekali, bakal langsung di-end begitu saja. Bahkan Konina Power sudah mulai mengantongi 1 kill dan masih ngejagain area dekat dengan Camp Charlie. Ini kalau misalkan BTR lewatin jalurnya Konina Power, ini bahaya juga sih. Betul, ini bakal bahaya banget dan tampaknya kita bakal lihat juga dari tim P88 mulai terpantau, mulai terlihat juga Football juga sudah mengisi area cow. Mereka bakal langsung menusuk ke bagian selatan harusnya menuju ke arah safe zone-nya. Masih 16 tim, masih lengkap, hanya beberapa tim yang pincang. Tapi tim-tim yang pincang itu pincang lebih ekstrim. 2 orang Zeus, 2 orang TSJ, 3 orang Alpha 7. Yap, sekali keculik tuh langsung banyak gitu. Tapi seenggaknya beruntung masih ada beberapa player yang masih bisa survive. Bahkan kali ini Bigetron Red Aliens ini bener-bener super late rotation sih. Betul, mereka menunggu semua tim pecah fight, baru mereka bakal join. Tapi kayaknya nggak nampak sih ada yang bakal healing-healingan. Gue belum lihat ada orang yang bakal healing, tapi kita belum lihat Ryzen. Biasanya yang ngedokter tuh Ryzen. Ryzen ya, kita belum kesorot ya Ryzen. Belum kesorot, dari kan Liquid, Luxi, Zuxi. Oh iya betul. Dan kita lihat lagi Vespaan. Enak banget nih, San Mori cek. Kan hari Minggu. Betul, hari Minggu. Kita bakal lihat kayak ini juga. Apakah Sun Mori-nya better pada kali ini akan mengumpulkan healing-healingan atau mereka kan bakal coba late rotation aja. Standar ya di mainnya. Betul. Dan sementara kamera sudah mulai bergeser juga ke area Navi. Navi bisa dibilang tadi habis chicken 2 kali tusun. Akankah kali ini bermain lebih baik atau tidak? Karena sementara kalau kita lihat Navi itu selama masih ada old boy hidup, mereka bisa survive lebih lama. Betul, mereka selalu melakukan hal yang sama. Tapi kita bakal lihat kayaknya apakah dari tim Footballers juga bakal masuk dalam zona. Karena Paradise kosong, biasanya Paradise diisi oleh 2 tim ya. Ya, betul. Menunggu zona mental. Betul. Tapi kali ini kosong total. Tampaknya kalau di global Paradise bukan jadi tempat yang digunakan untuk berhinggap sementara ya. Ya, udah nggak jadi Paradise, literally Paradise gitu. Ayo, Cuma resort aja. Cuma resort aja. Tempat singgah sementara. Betul, tapi bukan Paradise. Iya. Jadi ya udah nginep kan resort nginep doang. Betul, nginep doang. Tapi kayak ini udah ditinggalkan kayak dia. Tapi tampaknya tim DA mulai ke take down juga Sel ini belangkar lobby oleh tim Navi. 2 tim dari barat yang lagi gontok-gontokan yang mencari bisa dibilang poin terbanyak di liga kali ini. Ya, ini 2 tim yang bisa digolongkan sebagai 2 tim yang agresif. Setiap ngeliat ada orang pasti ditembakin. Betul. Kalau nggak orang ban. Ya kan? Kalau nggak ban, pintu. Semuanya. Oke, nembak aja. Yang penting pelurunya berguna, bermanfaat gitu. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Kan beda, sama nembakin pohon, batu nggak ada hasilnya kan? Iya benar. Ada damage lah yang bisa membuat sesuatu itu berubah kan? Berubah kali itu ya, betul. Dan kalau kita lihat juga A1 kayaknya menerima damage yang cukup sakit. Bahkan langsung saja ditumbangkan oleh Suk dari kejauhan. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakan Suk dan kawan-kawan. Sudah mulai mengunci pergerakan tim A1. Mereka lagi mencari celah nih, gimana mereka bisa lakukan rotasi. Tapi mereka sebenarnya nggak perlu fight segitunya. Tapi tampaknya dari area Blue Zone muncul satu lawan. Frozen menumbangkan 2 pemain dari Bigetron. Bahkan Zuxi lumayan low dan dijepit langsung dari arah berlawanan kali ini. Dari serang Akzar bakal spray down memulangkan 2 anggota tim BTR pada zona kita kedua. Ini dia yang berbahaya. Konina Power dari tadi nggak ngelepas area ini, masih dijagain terus. Entah apa, mungkin mereka masih punya feeling gitu ya. Kalau misalkan bakal ada tim-tim yang masuk dari area jam 6.
Kita bakal lihat juga dari BTR tampaknya kesulitan yang termakan oleh Blue Zone pelan-pelan terkikis. Zuxi masih bertahan juga tapi dia harus berhati-hati, gak boleh sampai overpush. Dan tampaknya Zuxi bakal langsung ngumpet di bawah jembatan. Tapi di seberangnya ada Frozen dari high ground yang bakal nembakin ke arah mereka. Ya, ini sulit banget sih. Pergerakan mereka udah mulai dikunci kiri dan kanan. Bahkan langsung Gonzo mendapatkan Ryzen yang lagi asik-asik di bawah jembatan. Wah, Zuxi last man standing, entah ini bisa bertahan lebih lama lagi atau enggak. Konina Power kayaknya nggak bakal ngelepasin sih. Betul, ini tampaknya mereka termakan ya ketika lewatin jembatan. Dan kali ini plan mereka untuk late rotation, nge-backfire cukup berat kali ini ya. Ya, plannya nggak sesuai sama ekspektasi nampaknya. Tapi kita lihat Zuxi, kita harap masih bisa survive walaupun kita melihat dengan armor dan helm yang minimalis banget gitu, level 1. Betul. Ya kita doakan bersama-sama ya. Semoga Zuxi masih bisa survive. Dan semoga KP tuh cepet-cepet cabut dari area itu. Betul, karena kalau masih ngelock terus, Zuxi bakal sulit masuk ke dalam safe zone. Ya, wah ini KP sih dia bener-bener ngutus satu orang jaga belakang loh, itu Frozen. Iya, dia ngunci ke arah BTR, 3 member lain maju ke depan. Tapi kalau sampai ketahuan oleh Zuxi, bisa-bisa Frozen malah yang kenok. Tampaknya kita bakal ada peluru-peluru yang kena ke arah serang Zuxi. Dan oh no, Frozen berhasil memulangkan tim BTR ke arah lobby setelah Chicken terbitlah Tusun. Wah ini sih bener-bener cinta lama bersemi kembali. Dimana kalau kita lihat di regular season, Konina Power selalu bertemu dengan BTR juga ya. Dan kali ini ternyata terjadi lagi di area Sunhawk. Tapi gak apa-apa lah, nice try. Nice try tetap ya. Karena masih banyak kesempatan juga dari hari ini, besok dan juga lusa. Kita doakan bersama BTR juga Airwolf memiliki performa yang terus meningkat dan terus konsisten ya. Betul, karena sekarang juga kita masih ada Airwolf lengkap dengan 4 pemain. Semoga Airwolf bisa mengumpulkan poin yang lebih di Sunhawk kali ini. Betul. Oke, dan kamera bergeser. Area Quarry akhirnya udah mulai terisi nih Flo. Tadi kan kosong ya? Betul, tadi kosong tapi Quarry memang tadi udah diisi cukup banyak tim. Cuma ini mereka masih awal-awal nyampe, jadi masih satu rumah aja rame-rame. Baru mulai menyebar sekarang nih. Ketika zona ketiga mulai muncul dan kalau diingat-ingat Sunhawk itu kecil zona keempat. Jadi kita bakal melihat terkikisnya banyak tim itu zona kelima ke-6. Ya betul sekali, apalagi DPS Sunhawk tuh sakit banget ya. Betul. Oke. Nova Footballist sudah mengambil di arah tengah, bagian tengah dari Sunhawk. Sementara yang lainnya masih berada di pinggiran-pinggiran saja. Bagian arah jam 5 sampai jam 3 masih kosong. Dan sementara kalau kita lihat Ice pun berhasil untuk mengamankan seorang player dari Navi. Betul, kita bakal di PW88 cukup mengunci pergerakan tim Navi. Tapi mereka juga perlu berhati-hati karena depan mereka tim DA dan juga tim-tim lain sudah mengitari ujung zonanya. Kita bakal lihat ke ini cukup banyak tim yang mulai bonyok termasuk Alpha 7, TSJ, Zeus dan juga DA dan Navi. Tapi kalau kita perhatikan di total tim yang dipulangkan baru satu tim dipulangkan karena lobby, masih utuh 15 tim lainnya. Ya betul, baru ada Big Red Elite saja. Tadi memang kebetulan juga terkunci pergerakan Konina Power. Bahkan Navi nggak bakal bisa kemana-mana. PW88 terus-menerus memberikan pressure kepada tim Navi. 2 player dari Navi sudah hilang dari map Sunhawk. Betul, tapi kita bakal kini juga dari tim PW88 mereka menggunakan high ground sebagai advantage mereka. Mereka bermain di high ground, gak mau turun terlebih dahulu, gak mau terburu-buru pindah juga, dan mereka pilih double T, ataupun triple T ya di kiri. Triple T. Yang mengunci pergerakan Navi kalau mereka ke sisi kiri. Ya, bagus banget nih setup dari PW88 dan kalau kita lihat Navi masih menyisakan Old Boy dengan Matic. Langsung mengambil jalur lain, tapi ternyata triple T yang sudah menjaga obstacle dari sisi lain udah langsung mendapatkan 2 player lagi. Betul, langsung dikunci dan langsung dipulangkan juga satu orang ke arah lobby menyisakan Old Boy seorang diri. Ini bakal gak bisa revive sih kalau dikunci sama anggota P88 karena lihat anggota P88 sampai gak goyang, dikejar sampai keluar zona. Gila, dikejar Old Boy udah gak bisa kemana-mana, udah berada di belakang pohon dan langsung saja dipulangkan oleh PW88. Betul, tidak dibiarkan kesempatan untuk melakukan revive, tapi kita bakal pindah kali ini tampaknya akhirnya pecah. Fight antara 4AM dan juga A1, tim yang dari tadi saling mengintip akhirnya ditembak juga kali ini dan tampaknya diterima oleh A1 tembakannya ya. Iya diterima, Yu High Boy langsung saja mengunci visionnya ke arah A1 karena ini cukup menarik bagi Yu High Boy. Ada suara tembakan. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim RRQ mulai ke take down juga oleh tim Nova yang memotong pergerakan mereka dari arah luar zona. Di mana Nova, XQF memiliki tempat di dalam zona yang lebih dalam ketimbang dari tim RRQ Athena. Yap, dan kali ini 4AM akan mendapatkan teman baru. Ada Clash Digital Athletics di depan sana saling bertukar granat satu sama lain. Soulless pun melempar granat ke depan tapi belum connect. Bahkan masih dihujani granat dan molotov terus menerus. Ya, kita bakal dari tim DA tampaknya harus menerima hujanan granat dari tim 4AM yang menyebar dengan begitu rapi di mana DA lumayan sempit
posisi penguasaan mereka. Ya, betul. Tapi Hasaki hampir tumbang dan tampaknya Alpha 7 pun dipulangkan ke arah lobby dengan posisi 14 tanpa mendapatkan satupun kill pada game kali ini. Yap, dan kayaknya dari 4AM setelah melemparkan granat yang begitu banyak, mereka langsung cabut. Mereka nggak mau berlama-lama di tempat tersebut karena Mungkin itu bukan blue zone, bukan safe zone. Betul, mereka nggak mau buang utility lebih banyak lagi. Mereka bakal langsung meninggalkan pertempuran, bakal langsung pindah posisi ke depan lagi. Di mana tim-tim lain sudah mulai setup juga, dan dengan motor-motor mereka langsung bertemu dengan tim ASL yang sudah melakukan setup terlebih dahulu di posisi high ground dan juga low ground depan tim 4AM. Kayaknya bakal langsung dikunci lagi dari DA. DA masih mau ngejar 4AM loh, masih berusaha untuk ngejar dari belakang, bahkan dari Silas dan teman-teman terus-menerus memberikan tembakan, tapi sementara kamera bergeser ke arah Joker berhasil menemukan satu player Zio, langsung saja dipulangkan. Betul, kita bakal lihat kain dari pergerakan di P88 juga mulai terlihat oleh kamera, tapi ASL sudah melakukan setup dengan rapi. Tampaknya 4AM dijepit oleh DA dan juga tim ASL sekaligus dua tim. Tapi Joker langsung ketitan juga oleh Swan yang melihat pergerakan di high ground. Sinhe bakal ketitan juga dan tampaknya one by one anggota masing-masing tim mulai berjatuhan, trading demi trading dilakukan juga. Wow, nampaknya timing dari 4AM nggak terlalu bagus. Satu persatu dirontokin sama Clash Digital Athletics. Rise akan berusaha untuk maju. Swan last man standing akankah berhasil untuk survive. Low health banget, Rise akan maju melihat ada Swan di depan sana, masih belum kelihatan, masih tertutup angle shotnya dan bahkan ditangkap oleh PW88. Betul, tampaknya tim 4 yang bakal pulang tanpa mendapatkan satupun poin pada game kali ini. Tinggal 12 tim yang bertahan. Kita bakal tim Aero tampaknya juga masih bertahan dengan 4 anggota mereka tanpa kehilangan satupun member. Dan kalau kita tahu, biasanya Aero itu sudah mengeluarkan Dr. Spawn. Dr. Spawn ya, Dr. Spawn in action. Kita belum ngeliat loh dari tadi Aero di mana. Awal-awal doang, muncul di Game Alpha kan. Yang dia mulai nge-push ke ujung kanan Pulau Alpha, habis itu udah menghilang. Nah, dia terpantau oleh kamera-kamera kita. Iya, radarnya belum memantau gitu. Baru diomongin, udah muncul. Langsung ya, peka gitu. Dan kita lihat dari Super Una juga kayak bakal langsung spray ke arah G9. Tertangkap dengan sangat indah proning shot kali 6. Apalagi yang kurang. Betul, itu enak banget sih. Free shoot, di mana dia melihat pergerakan G9, dia menebak pergerakan yang bakal kemarin langsung ke take down. Kayaknya Super Una punya tugas untuk menyayur dan menampung RQ, jangan sampai mereka masuk ke blue zone. Masuk ke safe zone. Betul, kalau blue zone enak ya. Enak. Dan kita lihat Spawn, kayaknya nggak jadi dokter deh. Belum kelihatan. Itu cuma 4 first aid walaupun bandage 40 sih. Tapi ternyata dokternya tertangkap dari kejauhan, ditumbangkan. Trading pun terjadi. RRQ dipulangin ya? Dipulangkan ke arah lobby itu belum utuh. Tapi kita bakal lihat ini Spawn diusahakan untuk selamatkan, tapi dari tim seberang mereka ada KP yang langsung berikan beberapa covering fire ke arah tim Aero, dan Spawn akan coba diselamatkan di tengah-tengah lapangan dengan modal asap kali ini. Iya. Hanya bermodalkan asap, tapi kalau kita lihat dari minimap kayaknya nggak ada orang-orang yang berada di backline Aero ya, jadi cukup aman dan nyaman untuk mengisi gudang-gudang, dan tim-tim lain tuh masih gontok-gontokan di luar sana. Betul, mungkin Spawn bakal dikasih healing nanti ketika mulai masuk ke zona-zona akhir. Jadi karena mereka mendapatkan zona yang enak, jadi dia nggak ditugaskan untuk lakukan healing dari awal. Karena kalau ketika lu bawa healing banyak, lu nggak bisa bawa peluru. Oh iya betul. Hanya satu klip doang yang ada tembakan dulu. Betul. Manajemen organisasi tas ya, penting banget itu. Dan ternyata A1 pun dipulangkan di posisi ke-9, ASL pun demikian. Sudah mulai banyak tim-tim yang bertumbangan karena ini mengingat masuk ke fase ke-6 dan blue zone-nya udah mulai sakit. Lihat DPS-nya, Clash Digital Athletics pun gak bisa bertahan lama lagi. Betul, tampaknya TS dengan satu member mereka juga berhasil memulangkan satu tim lain, dan PW88 bakal menyusul tidak lama kemudian, tapi dengan 8 kill. PW88 mengumpulkan jumlah terbanyak sementara waktu ini ya. Yap, betul sekali. Kill terbanyak tapi udah harus dipulangkan di posisi ke-7. Betul, kita bakal kayaknya juga tim Nova. Kali ini bakal bertahan juga pelan-pelan menghadapi tim-tim lain, di mana Nova kehilangan satu member mereka sementara waktu ini, dan tinggal menyisakan 3 yang masih aktif. Wow, ini si Aero bisa chicken harusnya. Kalau misalkan nggak ada yang keculik, bahkan zonanya enak banget. Zonanya enak banget. Dapat compound juga para boy berusaha untuk melakukan spray karena depan Footballis lagi naik bagi. Enak banget, dan bahkan para boy yang harus ter-take down, backup body system yang sangat baik dari tim Footballis. Betul, ini Nova dan juga Footballis bakal bonyok-bonyokan. Chance-nya Aerowolf untuk bonyokin mereka balik juga bisa, karena mereka berada di sisi depannya mereka. Masuk ke safe zone-nya, bisa nyayurin 2 tim ini dulu. Bener banget, bisa jadi third party banget. Dan kita lihat Footballis last 2 man aktif. Sol K dan juga Lutz masih berusaha untuk langsung melakukan end terhadap para boy. Nova kehimpit di bawah. Kehimpit gak bisa kemana-mana, dan bahkan kita lihat dari order spray. What happened? Itu gimana ceritanya? Set, baru gak ada yang kena. Iya. Oke.
Oke. Waduh, itu unik banget sih. Dia nembak to the smoke kan, menggunakan FPP, keunggulan Vision FPP, tapi nggak berhasil menok lawannya. Oke, dan cukup menarik. Dan kali ini Aerowolf mendapatkan advantage yang sangat nikmat. Harusnya ini bisa chicken sih untuk Aerowolf. Ini chicken. Akankah kita melihat Indonesia back to back chicken? Terlepas timnya berbeda, tapi Indonesia yang back to back. Kita bakal lihat ya kali ini. Betul sekali. Hashtag Indopride, let's go teman-teman. Frozen pun udah mulai di lock posisinya. Zonanya mulai mengecil kembali. Tapi Aerowolf masih bisa dapetin bibir zona. Top 2. Top 2. Top 2. Knock 1. Oh. Konina Power versus Aerowolf. Kita bakal lihat kali ini apakah Aerowolf bisa mendapatkan back to back winner chicken untuk Indonesia. Sudah mulai mengelilingi, sudah mendapatkan high ground advantage, sudah mulai masuk ke area safe zone kali ini ya. Lemparan bom seperti Una belum melontarkan, tapi ada tembakan yang bagus dari Hazelnut. Yang langsung mendapatkan Frozen juga kali ini, menyisakan 2 member dari tim KP. Kita bakal lihat dari tim Aerowolf tidak membiarkan tim KP bermain dengan bebas. Tembakan dilancarkan lagi oleh tim Aerowolf, menemukan dan memfinish satu player dari tim KP. Spray down lagi ke arah Axer, belum menemukan targetnya, tapi sudah memiliki high ground advantage untuk tim Aerowolf. Yes, kudanya sudah dikelilingi oleh Serigala dan kali ini Serigala sudah mulai mengamuk. Ghost pun di take down, spray down ke depan, Molotovnya membakar. Satu lagi. Spray dari Una, akankah berhasil? Let's go teman-teman, hashtagnya Indopride Rising Wolf. Masih ada satu lagi, kuda di bawah. Winner chicken dinner. Winner chicken dinner untuk Aerowolf Limax. Back to back winner chicken Indonesia kali ini bukan BTR tapi Aerowolf Limax yang menambahkan winner chicken.